Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Hadratul mukarramun, para sepuh, para alimul ulama, asatid wal hujaj, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bil khusus akhinal kiram, Ketua DKM Al Jamal, staf jajaran pengurus seluruhnya yang sama-sama meridai Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah Allah muliakan. Puji syukur mari kita selalu tidak henti-hentinya kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan apa yang kita perbuat dan Maha luhur, Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sampai dengan detik ini berbagai karunia-Nya dan nikmat yang tidak pernah terukur, sehingga pada hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka, silaturahmi dalam rangka talabul ilmi pada maghrib. Mudah-mudahan haji kita malam hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada paduka alam junjungan kita baginda Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang selalu patuh dan taat akan ajaran yang Rasul sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mubtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Amin ya Allah, amin ya Allah,
amin ya rabbal alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, wa ya mujibas sailin. Mudah-mudahan doa-doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang rahimakumullah, sebelum kita mulai, saya mohon keikhlasan untuk kita membaca suratul Fatihah untuk mendoakan teman-teman, saudara, handai tola, tetangga kita, atau barangkali ada di antara anggota keluarga kita yang sakit. Wabil khusus saudara saya Bapak Ustadz Saifuddin sedang sakit, dan juga yang lain-lainnya. Hari ini saya banyak mendengar saudara-saudara teman kita banyak yang sakit juga ini, Masya Allah. Maka orang doakan pada jamaah sekalian, kita doakan bagi yang sakit, baik yang sakitnya ringan, sedang ataupun berat, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah, mudah-mudahan digugurkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, semoga yang sakit sehat wal afiat kembali ila hadiniha qul insyaallah ma'syifan alaihim. Allahumma rabbanna adzibil ba'sa isfi, Allah sembuhkan yang sakit ya Allah. Anta syafi la syifa illa syifa'uka sifaan la yughadiru saqama wa la alama bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah tadi yang kita baca, rekan-rekan saudara kita tahu barangkali ada di antara anggota keluarga kita yang sakit, semoga sehat walafiat lagi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun kita semuanya yang diberikan kenikmatan oleh Allah, masih dapat bergerak, bermuajah, bertatap muka, silaturahmi, dan juga dalam keadaan sehat, syukurilah dan manfaatkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lainnya. Di antaranya, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Untuk apa? Untuk beribadah. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi manfaatkan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan sekarang kita mengaji, karena memang hidup kita ini menunggu sholat. Ya, ingat ya, status kita hari ini, malam ini, hidup adalah menunggu jadwal waktu sholat. Artinya sholat wajib. Jadi kita nanti mau isya, nah kita isi menjelang datang isya itu untuk melakukan amaliyah ibadah, amaliyah soleh menjelang waktu sholat nanti. Nanti dari isya kita menunggu lagi waktu subuh, karena hidup ini menunggu sholat wajib maksudnya ya. Isi tuh nanti dari isya sampai menjelang subuh, amaliyah soleh apa yang kita lakukan sebagai bekal kita untuk akhirat kita menjelang datangnya subuh. Rasulullah mencontohkan beristirahat, tidak ada begadang, kemudian bangun sepertiga malam, tahajud sampai dengan kakinya bengkak gitu ya. Masya Allah, sampai dengan menjelang waktu subuh. Habis subuh nunggu lagi tuh, yaitu menjelang nanti sholat duhur. Isi waktu-waktu menjelang sholat duhur itu dengan amal-amal ibadah atau amal soleh. Dari subuh Rasulullah mencontohkan, setelah sholat subuh berjamaah di masjid, beliau selalu beriktikaf, berzikir sampai dengan waktu isyraq, sholat 2 rakaat isyraq. Setelah itu duha, dan setelah itu qailulah, tidur sebentar Rasulullah, itu sebentar ya. Kemudian menjelang waktu duhur sholat
menjelang asar isi lagi tuh amaliyah amal soleh untuk menjelang waktu datangnya asar gitu, dan seterusnya sampai dengan maghrib, dan begitu terus setiap hari harus kita lakukan. Nah oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, ini waktunya sampai jam 18.50 ya jadi ada 23 menit lagi nih. Mudah-mudahan walaupun sebentar sedikit tapi ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah para jamaah sekalian, ilmu yang kita dapatkan ini adalah ilmu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Diangkat derajatnya orang yang senang ngaji, yang berilmu itu. Maka jangan lepas, jangan tinggalkan pengajian dimanapun berada. Kalau kita sehat, ada luang waktu, isi, hadir, karena akan Allah angkat derajatnya. Makanya mudah-mudahan ini bapak-bapak semuanya, kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghadiri pengajian. Terlebih-lebih Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan menuju tempat suatu majelis taklim, majelis ilmu, ingin menuntut ilmu, maka kata Rasulullah akan dimudahkan baginya yang ngaji itu jalan menuju surganya Allah. Jadi semuanya ini ahli surga Allah, insyaallah. Mau ke surga ya Pak ya? Syaratnya apa Pak? Mati dulu harus meninggalkan dunia dulu. Pertanyaannya, sudah siap belum mati kita? Insyaallah belum. Masih anak, masih kecil-kecil Pak Ustadz, aduh masih resep keneh, itu healing lah masih resep dan lain sebagainya. Tapi itulah kehidupan dunia. Kata Rasulullah, umatku itu kebanyakan nanti akan terjadi penyakit wahan. Yang pertama hubud dunya, yang kedua karohiyatul maut. Umatku itu banyak sekali nanti suatu saat, saya ti'ala zamanun, suatu saat nanti umatku pasti banyak kata Rasulullah. Tetapi mereka dihinggapi dua penyakit atau penyakit wahan namanya. Satu hubud dunia, mereka dihinggapi penyakit senang dunia, resep karena dunia. Resep karena dunia. Sana tuh resep healing, duit banyak, punya kendaraan bagus, rumah mewah. Hubud dunia wa karahiyatul maut, dan dia takut akan kematiannya. Takutnya ada dua, kahiji masih boga loba dosa, banyak dosa. Lurus tuh Pak, bapak-bapak punya dosa tidak? Tuh banyak. Kalau nggak salah bulan yang lalu banyak, akhirnya masih banyak. Nah, nuka dua, masih sedikit amaliyah soleh kita untuk berpulang pada Allah. Itu takutan kita akan maut kita. Kemudian selanjutnya para jamaah rahimakumullah, selain kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ngaji juga akan menjadi penghuni surganya Allah, dan orang yang ngaji mah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang resep ngaji. Jadi wayahna aya jadwal pengawasan di Al Jamal mah malam Senin kudu hadir insya Allah. Doana kumaha? Allahumma paksakeun. Paksakeun ngaji, sebab kalau ngikutin nafsu mah ngeunahna itu di imah teh men handphone itu men HP bari ngudud mah atau napi ngopi gitu ya. Tapi bapak-bapak bersimpuh di sini kita untuk mencari doa Allah, yaitu talabul ilmi. Kata Rasulullah, maning takola, barang siapa yang berpindah seseorang dari tempat ke tempat yang lain untuk cari ilmu, untuk ngaji nih, dari rumah berpindah ke Masjid Al Jamal pengen cari ilmu, kata Rasulullah, ghufirallahu, akan diampuni dosanya qabla ayah tua, sebelum dia berpindah sudah diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kitu we Pak nya, cari amalan-amalan yang kira-kira menjadikan aset dunia dan akhirat itu bahagia beruntung buat kita. Jadi mindset kita, pola pikir, programnya, habis ngaji sholat isya berjamaah nih insya Allah kita ba'diyah. Setelah itu apa lagi ini amal soleh yang lainnya harus kita lakukan. Nah itu ya, sehingga itu cek urang mah mulungan
amal soleh sebagai tabungan akhirat kita. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu semuanya. Ayo nabung masih hidup mah, banyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal tabungan ketika kalian masih hidup, kata Allah, takwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jatuh rahimakumullah. Ya alhamdulillah komo ya ayeuna pengajian aya jaburna ya wa. aya snackna Masya Allah dijamu oleh DKM ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kebaikan bapak-bapak yang telah mendermakan sedikit hartanya buat konsumsi dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda ya. Masya Allah. Nah, bersyukurlah hari ini, malam hari ini para jemaah sekalian, kita sudah masuk hampir di penghujung bulan Zulqa'dah. Masya Allah. Nah ya, sebentar lagi nih. Zulqa'dah adalah salah satu bulan yang dipilih oleh Allah, merupakan bulan yang dimuliakan olehnya. Minha arba'atun hurum, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayat. Ini dalil bagaimana Allah menyeleksi bulan-bulan yang 12 itu. Ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bulan yang hurum, yang dimuliakan. Bisa saja diharamkan, haram melakukan peperangan, haram melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa. Di situ tafsirnya. Allah menyeleksi dari 12 bulan ini. Dari 12 bulan itu apa saja Pak? Bulan Hijriah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi bukan itu Masehi. Yang Allah maksud adalah bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah itu Pak yang maksud oleh Allah 12 bulan itu. Hafal Pak? Insya Allah ente. Ya barangkali mah besok hafalnya di madrasah tetap diajarkan lagamna macam-macam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu lagamna gitu aya mengikuti apa? Indung itu kan itu bacana. Pokoknya mah biasanya di pondok pesantren apa saja lagam yang kira-kira santri-santrinya bisa langsung nempel itu, langsung hafal. 12 bulan itu yang itu Pak, dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Minha arbatun hurum, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arbatun hurum itu berarti ada waktu yang dimuliakan oleh Allah. Selain tempat yang dimuliakan oleh Allah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, itu tempat yang dimuliakan. Ya, sekarang lagi berangkat haji nih ya. Tadi ada tetangga saya mengiringi untuk berangkat haji tadi. Masya Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji diberikan kesehatan, keamanan, dan juga keselamatan, dan hajinya mabrur-mabrurah. Dan mudah-mudahan yang belum haji segera dipanggil Allah untuk berangkat haji. Walaupun yang sudah haji, mudah-mudahan bisa berangkat lagi haji. Amin ya robbal alamin. Gitunya. Nah, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, 1 Zulqa'dah. Nah sekarang nih Pak, Zulqa'dah ini 1 bulan yang dipilih oleh Allah, yang Allah muliakan, berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, Zulhijjah, atau cek orang mah bulan haji. Kalau Zulqa'dah bulan apitnya. Jadi bulan apit cina gitunya.
mahwal apit. Nah itu nanti kalau kita ditanya sama orang Arab itu ini bulan apit, ya Pak, laisa minal Islam ya. Ada juga Zulqa'dah atau Zulqi'dah. Nanti setelah Zulqa'dah ada Zulhijjah, setelah itu Muharram, dan loncat nanti ke Rajab. Maka kesimpulannya, bulan-bulan dalam Hijriah itu sesungguhnya ada 5 yang dimuliakan. Yang pertama, yang paling mulia itu adalah Ramadan, karena satu bulan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan. Dan yang kemudian yang 4 yang tadi ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Jadi ada 5. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 bulan yang dimuliakan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Saat ini saya akan memberikan sebuah tema 10 hari pertama keutamaan di bulan Zulhijjah. Nah, ini baru masuk tema ini ya. Masya Allah, ada 12 menit lagi. Para jamaah sekalian rahimakumullah, percayalah hidup kita ini berbilang hari, bulan, dan tahun dengan silih berganti. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teu karaos, Pak, teu karasa sok weh. Kamarina dulu kita berharap mudah-mudahan kita dipanjangkan usia waktu di bulan Sya'ban agar bertemu di bulan Ramadan. Terus Pak, amprok kurang di bulan Ramadan ketemu kan? Kemudian di bulan Ramadan kita berdoa lagi mudah-mudahan kita ketemu lagi Ramadan ya tahun yang akan datang. Nah ini dalam rangka proses itu Pak, masih kita dihidupkan oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ke depan kita masih hidup panjang umur dan juga sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah dari Ramadan selesai Syawal selesai, Zulqa'dah ujung-ujung Zulqa'dah rek beres, rek selesai, maka insya Allah malam Senin depan itu sudah masuk 1 Zulqa'dah Pak. Sorry 1 Zulhijjah. Ini udah ini 23 Zulqa'dah. Jadi 7 hari lagi nih Ustaz. Ini apa? Baru buka saya tadi WA HP. Oh ini sekarang 23 ya. Berarti minggu depan itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita sehat walafiat panjang umur dan kita dipertemukan tanggal 1 Zulhijjah ke depan. Apa yang harus kita persiapkan? Kenapa? Masalahnya ada hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu Pak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab Fadlul Shaumi wa ghairihi fi syahri awali min Zulhijjah. Dalam hadis yang pertama, Anin Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulai Pak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya temanya itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bukan 20 hari pertama atau keutamaan di bulan Zulhijjah, tidak. Karena hadisnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bagaimana kata Rasulullah harus dipersiapkan? Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Ma min ayamin al-amal salih fiha ahabu ilallah min hadil ayyam." Kata Rasulullah begitu. Insyaallah ya, malam Senin depan sudah masuk 1 Zulhijjah. Bagi yang mau kurban, mulai 1 Zulhijjah disunahkan tidak memotong-motong kuku, gunting rambut, sunahkan bagi yang kurban ya. Kumis jangan dicukur, jenggot yang dicukur, wayahna jabrig heula 10 poe. Nanti kalau sudah disembelih hewan kurbannya baru dicukur kumis, jenggot, digunting kukunya, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau yang bagi berkurban ya Pak ya, nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Nah kata Rasulullah, tidak ada hari-hari sebuah amalan baik, amalan soleh ya, yang baik nih, fiha di dalam bulan itu ahabu ilallah, pakai alif nih, ahabu paling dicintai oleh Allah. Ini bahasanya nih. Jadi ada beda Pak
amalan yang diterima sama amalan yang dicintai, Wak. Beda. Kalau diterima, Allah menerima amalannya, dibalas dengan pahala sesuai dengan syariatnya. Tetapi ahabu, paling dicintai, berarti statusnya naik. Statusnya naik, bukan lagi diterima tapi dicintai, disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita kerjakan. Amalan apa? Pokoknya amalan soleh apa saja, baik yang ringan-ringan amalannya, yang sedang maupun yang rada berat lah gitunya. Yang ringan itu apa kita niatkan, misalnya nyapu masjid mungkin ringan. Ada keset merus apa kurang baik dirapihkan, misal di rumah menunjukkan kebaikan, nasihat ringan. Apa saja, sedekah, zikir, baca Quran, dan yang terakhir nanti berkurban, ya rada berat ya, kembali pakai fulus. Laisal fulus la julus, ya tidak bisa duduk. Nah, yakni ayyami asyar, kata Rasulullah, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti Pak, mulainya Senin depan nih. Siap-siap ya. Wah, berarti Pak Ustadz ayeuna mah santai-santai saja ya? Ya enggak juga. Dibiasakan dari saat ini mulai amalan-amalan soleh, sehingga pada saat 1 Zulhijjah itu sudah terbiasa, bahkan ditingkatkan lagi begitu. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah, amalan ini juga tidak mengalahkan pahalanya dengan jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, qala wala jihadu fisabilillah, bahkan lebih pahalanya, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Masya Allah. Jadi kalau Bapak nanti beramal soleh tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu amalan itu dibalas oleh Allah pahalanya lebih dari pahala jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya Allah. Mulai dari sekarang Pak, kita programkan, kita biasakan, dilatih, riyadhah namanya, dilatih agar nanti terbiasa. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum puasa Ramadan, Rasulullah itu mempuasakan dirinya di bulan Sya'ban sebelumnya itu, dan beramal soleh sebanyak-banyaknya agar nanti Ramadan teruas teuing, gak kaget gitu ta. Karena sudah terbiasa, Mas. Illa rajulu kharaja bi nafsihi, kata Rasulullah, wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwa raganya, dengan hartanya, berjihad fisabilillah, berperang melawan musuh-musuh Allah, falam yarji', kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya dengan satu apapun, artinya jiwanya sudah diserahkan kepada Allah, kecuali itu dia mati dalam keadaan mati syahid, itu lebih besar pahalanya dari yang tadi. Nah, orang mantu meureun pada zaman rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita programkan, karena al-haya'u jihad, hidup ini ada jihad untuk beribadah kepada Allah, berjihad kepada Allah. Kapan dong kita istirahatnya? Al-mautu roha, ketika kita mati baru bisa istirahat. Selagi masih hidup mah ayo. Jangan kita bercapek-capek urusan dunia, jangan dunia, kesenangan dunia. Tapi kita harus juga memikirkan bercapek-capek urusan akhirat kita. Urusan akhirat kita. Nah, sekarang ini harus kita latih bagaimana amal soleh itu terlaksana dan kita laksanakan pada saatnya nanti gitu. Jangan kita sampai menjadi orang yang merugi, Pak. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 37. Jadi begini, Pak. Kalau kita hari-hari tenang-tenang saja, ibadah kita standar, ya dapatnya juga yang standar, yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah mulai ibadah kita itu sudah ingin lebih dekat kepada Allah, maka apa yang kita minta Allah kasih, Pak. Allah kasih. Jangan seperti orang yang nanti menyesal di kemudian hari, Pak. Hidup cuma sekali, sebentar dan sementara. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Masya Allah. Tadi saya sudah sampaikan ya. Hari ini saja sudah menerima ada 5 orang yang sakit dan sakitnya Masya Allah tidak ecek-ecek lah, tidak ringan. Ya Allah. Yang satu tadi barusan saya dapat info, yang tadi ada yang sakitnya tidak sadar sebulan, sakit empedu, sakit hati tadi Wak. Ini dari Wak kabarnya ada yang kena kanker tenggorokan, harus ke Darmais, nggak bisa berbicara. Masya Allah. Ada lagi saya dapat kabar rekan kena usus buntu, kena kista perempuan ya, Masya Allah, dirawat lagi. Tadi pagi saya ngaji juga sama, ada rekan saya anaknya lumpuh, masuk rumah sakit Primaya Ustaz. Masya Allah, sakitnya berat-berat ini Pak. Ya Allah, ya Allah. Makanya kalau kita ngukur kita sekarang Bapak bisa bersimpuh, bismillah, mendengarkan, bersyukur Bapak, bersyukur. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya ibadah demi ibadah. Yang saya sebutkan tadi itu nggak bisa nanawan Wak, jangan termasuk Pak Ustadz Saifuddin. Ya Allah, sudah terbaring. Yang tadi teman saya yang kena empedu ya, kemudian juga sakit hatinya itu luka, tidak bisa bergerak kan. Yang lumpuh nggak bisa bergerak tadi, di rumah sakit dirawat. Nah ini ibrah buat kita para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari hadis ini mari kita amalkan sebanyak-banyaknya amal soleh kita. Karena kalau sudah sakit, duh tepara ruguh, boro-boro berat no tadi mbak sakit huntu. Aduh, yang gara-gara sembuh lah gitu ya. Kalau sakit gigi, walaupun lebih baik sakit gigi daripada sakit. Ya Allah, tah gitu. Apalagi, ayo. Lagi sehat kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan tadi ya, iktanim khamsan qabla khamsin. Nih ya, bagi yang sehat, bagi yang panjang umur, masih kenikmatan yang luar biasa iman dan Islam ya. Kata Rasulullah, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan sehat kita untuk beribadah, ibadah. Yang kedua, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, ini uang masih muda kan ya, sebelum datang masa tua. Pokoknya nama jiwa muda wehnya. Yang ketiga, pergunakanlah masa kesempatan luangmu, masa luangmu ya, sebelum datang masa sibukmu gitu. Faragokam, ya. Manfaatkan. Wah udah 50 ya. Yang keempat, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Sedekah yang banyak, sedekah, memberi, berbagi. Makanya bapak-bapak mulai saat ini harus banyak bersedekah. Jangan pikirannya kikir, pelit, medit, buntut kasiran, merege, hese. Coba ayeuna di dompetna aya 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Sabaraha nu beri di bereta 2.000 kan masih 2.000. Makanya 2.000 na aya 2, aya nu lecek, aya nu saya baru. Nu mana tah nu lecek namanya? Ya Allah, ditingkatkan. Ayo bersedekah, baca Qur'annya tingkatkan. Terus sehingga nanti 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sudah terbiasa. Kurban, jangan lupa niatkan. Kita kurban tahun ini, karena tahun depan belum tentu kita berkurban, atau tahun depan belum tentu kita masih ada umur. Maka kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada diberikan kesempatan, kemampuan hartanya untuk beryudah, berkurban, membeli domba ataupun patungan sapi misalnya, tapi nggak mau, eman, kikir, pelit tadi, nyaah dah itu duit lain ladang tina ecek-ecek biasa, itu ladang hese neangan cenah, tapi pelit, minta ampun, mata Rasulullah wala iqrada musallana, tong deket-deket tempat sholat kami, tong ke masjid, artinya tidak diaku oleh Rasulullah. Nah gitu ya. Bagi yang belum berkorban nggak apa-apa, walaupun sunnah muakkadah, cari amalan lain yang disenangi oleh Allah. Tapi rencanakan Pak, kalau masih hidup tahun depan berkurban.
Jangan tiap tahun tidak berkurban, nerima daging kurbannya. Kan ada viral ya, orang yang pemulung tapi dia bisa berkorban ya. Bahkan naik haji, tukang bubur naik haji. Kemarin tukang mulung juga naik haji, tukang kue. Bukan merendahkan profesinya, bukan, tapi mereka bisa gitu. Karena apa? Kada niat yang kuat. Ulah dugi kapunten anu perokok yang aktif ya, yang sudah kecanduan. Misalnya dia sehari 1 bungkus rokok, berapa harganya? 20.000. Kalau 30 hari berarti 600.000 anggaran rokok. Dikali 12 bulan, 600 kali 12 berapa? 7.200.000. Tah, kanggo rokok mah bisa. Punten ya. Eta kurban kunaon teu bisa. Tah, jadi tolong evaluasi bagi kita. Ini contoh orang kita mindsetnya dirubah. Bagaimana akhirat juga itu utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Masalah itu. Nah, itu yang harus kita lakukan dan seterusnya insya Allah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, paling tidak itu kita buka sesi tanya jawab ya Pak MC ya. Itu saja, udah 53 menit dari jam 6. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga bapak-bapak semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmat, putra putri incu nak sadayana mudah-mudahan menjadi putra putri yang soleh dan solehat, dan semoga akhir hayat nanti kita semuanya dijadikan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Mangga Pak Ustadz, bila ada tanya jawab yang dipertanyakan silakan. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz yang telah memaparkan materi pada malam hari ini dengan tema keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Mungkin sebelum pertanyaan saya akan membacakan kesimpulan. Yang pertama yaitu bagi yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong rambut, kuku sampai dengan proses pemotongan hewan. Yang kedua, perbanyak amal soleh seperti contohnya bersedekah, berkurban, berzikir, puasa sunnah dan lain-lainnya. Mungkin kita lanjut dengan tanya jawab. Barangkali dari jamaah ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan hadis lain nih yang tertinggal nih ya, berkaitan dengan Saumul Arafah nih ya. Ditip, jangan lupa Pak, puasa itu ada namanya puasa harian, puasa mingguan, puasa bulanan, ada puasa tahunan. Dari belakang puasa tahunan itu saum Ramadan, setahun sekali tah. Mungkin orang ngantosan Ramadan, kita menunggu Ramadan. Puasa bulanan ada namanya puasa Yaumul Bid, 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15 Hijriah ya, kecuali Ramadan dan juga Zulhijjah karena ada hari tasyrik di situ. Kalau yang lainnya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, dan itu tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Yaumul Bid puasa putih 13, 14, 15. Kemudian ada puasa mingguan, Senin Kamis namanya Pak. Senin Kamis ya. Dan juga ada puasa harian namanya puasa Daud atau puasa Idris itu. Sehari puasa, sehari tidak, puasa tidak. Bahkan puasa Idris mah seharian terus menerus. Nah, ada puasa tahunan itu selain Ramadan, ketemunya tahun depan lagi. Di antaranya adalah puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah nanti. Jadi insya Allah Idul Adha kan 27 Mei ya Pak, hari Rabu. Nah itu hari Selasanya Arafah, di mana saudara kita sedang wukuf di Arafah, kita berpuasa di sini, namanya puasa Arafah. Omat tong ditinggalkan lah, upami orang sehat panjang umur ya. Kalau sakit ya ada rukhsah. Kalau enggak panjang umur ya amin anggeus maot moal mungkin bisa puasa ya. Tapi kalau panjang umur sehat jangan lupa minimal 9 Arafah itu. Bagusnya lagi ada tarwiyah 8-nya itu. 8 Zulhijjah dan juga 9-nya Arafah. Yaitu 9 Zulhijjah. Nanti 10 Zulhijjahnya baru kita lebaran Idul Adha. Habis lebaran motong. Bahkan ada yang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 berpuasa. Silakan saja. Tapi hadisnya di sini an saumil yauma Arafah qala
sahabat bertanya kepada Rasulullah dari tentang puasa Arafah, qala yukafiru sanata madiyah wal baqiyata, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Masya Allah, kan tadi kan dosa orang lobanya, jadi kalau tidak puasa rugilah kita. Nanti ketemu lagi kalau nggak puasa tahun depan lagi Pak. Gitu. Makanya diincar-incar nih, pokoknya mah 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah insya Allah puasa, tapi minimal 9 Zulhijjahnya yaitu Yaumul Arafah insya Allah. Ada tanya? Apa sudah Isya ya? Masya Allah, tabarakallah. Tahu waktu ujuk-ujuk Isya we. Ujuk-ujuk subuh we. Ujuk-ujuk boga anak, ujuk-ujuk boga icu, ujuk-ujuk mau orang ya. Masya Allah. Tidak ada? Tidak ada ya, subhanallah. Tas pahimna sudah paham gitu ya. Semuanya insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan usia, berkah selamat. Sekali lagi mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga akhir hayat kita husnul khatimah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca kalimat kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.